era digital itu emang segala sesuatunya bisa dimanipulasi ya. Dimanipulasi dengan apa yang namanya edit dan sebagainya. Ya suatu saat nanti anak-anak atau masyarakat mungkin saja yang tadi dikhawatirkan itu terjadi ya, tapi saya yakin yang namanya sebuah tradisi itu tidak akan sama antara yang diedit atau direkayasa dengan yang aslinya. Ya seperti halnya misalkan suara suling bambu gitu kan. Ya, ketika menggunakan sampling gitu kan, itu akan berbeda dengan aslinya gitu. Dengan aslinya karena alat-alat musik itu yang tradisi itu akan menyatunya ketika dengan alam, ketika dia langsung ada sebuah karakteristik yang tidak akan bisa dimanipulasi. Ya di satu sisi digitalisasi itu membantu ya, membantu itu segalanya dimudahkan, segalanya digampangkan, tapi di sisi lain proses itu tidak bisa dibohongi ya, bahwa ketika kita ingin belajar bernyanyi misalkan, itu bisa aja sekarang membuat lagu itu dengan AI, dengan itu bisa langsung jadi itu, tapi rasa hati atau rasa secara batin gitu kan, secara perasaan itu akan beda ya, karakternya itu akan beda, dia tidak akan menyentuh rasa ya, dia akan tidak, karena mereka sifatnya mesin alat gitu. Termasuk kalau kita belajar vokal gitu, belajar suling atau belajar apa dalam proses membuat alat-alat itu, yakin tidak akan bisa sama antara yang asli atau dengan digital gitu, beda. Itu akan mendapatkan hasil yang sangat tidak sama gitu kan, secara pendengaran, secara karakteristiknya pasti akan beda. Di awian 34 gunung di awian. Dulu kan kita kayak mungkin anak-anak yang sebelum ada media sosial itu kalau mau nonton seni tradisi harus benar-benar kita cari tempatnya, yang ada pertunjukan di mana, yang ada ini di mana. Kalau sekarang kita bisa explore sendiri lewat gadget kita gitu. Menurut saya itu juga lebih membantu sih buat penyebarannya. Sekarang kan lagi tren banget ya bikin konten-konten yang jaipongan kayak gitu ya. Nah sekarang itu ibaratnya orang awam pun dengan mereka lihat media sosial aja mereka udah bisa gitu ikut melestarikan atau mempelajari itu juga gitu. Ibaratnya secara nggak sengaja cuma lihat misalkan, oh ini asik nih kita ikut ADC-nya. Nah itu juga kan secara nggak langsung mereka mempelajari itu gitu. Ya awalnya Sangaredas berdiri mewadahi ya, memberikan ruang dari keluarga terutama untuk melestarikan kesenian tradisional yang sudah ada saja, seperti orang tua kan wayak dalang ya, dalang wayang, ibu sinen, terus keluarga semua terjun ke seni. Nah akhirnya kita melihat bahwa masyarakat, warga sekitarnya pun perlu kita ismein ya, perlu kita berikan pemahaman bahwa kesenian tradisional itu bisa loh menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya kita memberikan ruang dan kita tahun 2008 membuat sebuah inovasi-inovasi baru, melahirkan kesenian-kesenian baru yang bahan-bahannya, yang elemen-elemennya yang ada di sini seperti dari bambu, dari kayu, dan pelakunya ya warga-warga, keluarga di sini, sehingga mulai itu berprestasi, dikenal, melahirkan karya-karya, dan sampai saat ini ada dikenal melahirkan karya yang dari mulai tingkat RT sampai ke tingkat nasional, bahkan
kita berulang kali tampil di istana. Ya, rapat beberapa kali Pak, itu dari Edas untuk dunia Pak. Betul, Edas kan etnika Daya Sora. Etnika itu bahasa asing ya, bahasa Inggris etnik tradisional ya. Daya itu bahasa Indonesia kekuatan, Sora itu kesenian bahasa Sunda. Jadi tradisi yang dimiliki untuk bangsa yang kelak ingin mendunia. Ya, jadi 3 bahasa itu kan, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa internasional. Itu Edas, itu etika Daya Sora. Ya, yang saya pikirkan pertama-tama bagaimana agar budaya itu bisa lebih dikenal, lebih dihargai, ya, lebih dicintai oleh ya manusia yang ada di sekitar pemilik budaya itu. Yang dijaga tetap kita harus tahu keasliannya ya. Misalkan tradisi degung itu atau tradisi tari-tarian tradisi itu yang aslinya harus tetap ada sebagai embrionya ya. Misalkan tari klasiknya harus segera didokumentasikan ya, dengan digitalisasi itu dokumentasikan. Jangan sampai hilang. Sekarang kan masih ada sih lembaga-lembaga formal yang mendokumentasikan, yang meneliti tentang kesenian tradisional ya, atau budaya-budaya tradisional, yang sehingga kita nggak merasa was-was itu akan hilang. Ya. Jadi naturalisasi keasliannya tetap harus dijaga itu ya, sehingga tahu walaupun kita akan merumbak atau kita akan menginovasi, tapi harus tetap tahu yang aslinya yang bagaimana gitu kan. Terus yang harus dijaga berikutnya adalah semangatnya, ya. Semangat dan makna daripada kesenian tradisi itu harus dijaga jangan sampai tujuannya misalkan ingin misalkan tentang serentahun misalkan, atau rengkong itu alat musik yang berhubungan dengan agraris disalah kaprahkan menjadi kesenian yang tidak ada sama sekali konteksnya dengan agraris kan, karena saking mengedepankan teknologi gitu, sehingga yang aslinya maknanya hilang. Itu masyarakat bisa lebih mengenal kesenian tradisional, terutama generasi-generasi sekarang. Dan sampai saat ini upaya Pak Ade ya, walaupun tidak besar, tapi Bapak bergerilya dengan mendirikan sanggar ini sehingga bisa mengakomodir talenta-talenta atau minat-minat yang mau belajar kesenian tradisi, baik tari maupun karawitan atau pedalangan atau apapun yang hubungannya dengan kesenian tradisi. Pak Ade di sini memberikan ruang. Di samping kita mengkonservasi kesenian tradisi yang asli, kita juga mengembangkan menjadi sebuah inovasi-inovasi baru, wajah baru, tapi akarnya tetap akar tradisi. Seperti itu yang dilakukan. Melahirkan talenta-talenta yang bisa mengguncang dunia lah ya, dalam kesenian tradisional, berprestasi, baik itu dari sisi global maupun internasional, bisa membuat dirinya bangga dengan kesenian tradisional, bisa membuat dia mencintai dan menyebarkan anak-anak yang peduli terhadap pelestarian seni budaya, yang berprestasi dalam seni budaya. Tarian-tarian tradisional ke luar negeri itu sangat-sangat berharga. Biar orang-orang luar negeri tahu dan mengenal tarian tradisional. Berarti kamu pengen dong tampil di kancah internasional, nggak cuma di nasional gitu. Oke, kalau misalnya aku tanya nih, target kamu kira-kira kapan kamu bisa perform di panggung yang udah kelasnya itu internasional? Kapan target kamu kira-kira? Kalau misalnya skill aku udah bagus dan benar-benar udah profesional. Biasanya anak-anak kesini untuk kelas regulernya itu di hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak datang ke sini bergantian. Pelatihannya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kelompok tariannya masing-masing gitu. Jadi nanti misalnya di hari Sabtu itu khusus yang anak-anak yang sudah kelasnya itu mahir. Jadi biasanya remaja ke atas, dan di hari Minggu ini biasanya dari mulai anak kelas 1 SD atau bahkan yang 3 tahun, yang umur 3 tahun, kalau misalkan
mereka udah mau untuk nari di sini, mereka udah bisa mulai belajar. Nah kebetulan dari kampung seni ada sini juga bekerja sama juga dengan beberapa sekolah. Jadi kita menyediakan pelatih-pelatih yang bisa melatih di beberapa sekolah. Jadi mereka tahu dari situ kebanyakan. Nah tapi sekarang seiring berjalannya waktu, karena udah ada medsos, terus dan yang lain-lain, kebanyakan juga taunya dari media sosial seperti TikTok, IG kayak gitu. Aku suka cerita pengalaman-pengalaman yang udah dialami aja sama aku, sama penari-penari yang udah senior. Kalau proses yang mereka alami sekarang itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang di depannya itu tergantung prosesnya gitu. Jadi apapun hasil yang mereka mau tampilkan itu tergantung prosesnya. Jadi kalau misalkan mereka sekarang latihannya bersungguh-sungguh, mereka mau bergerak lagi, nggak cuman main gadget segala macam, nanti mereka bakal bisa menampilkan hal yang yang lebih maksimal lagi gitu. Sejujurnya kalau untuk budaya-budaya Korean gitu, aku pribadi pun suka gitu ya. Tidak menutup kemungkinan orang-orang tradisi pun sempat suka ataupun bisa menyukai yang itu. Cuman kalau aku pribadi dari dalam diri aku itu timbul kayak rasa aku tinggal hidup lahir di Indonesia. Jadi apapun yang aku lakukan ke depannya itu harus bisa bermanfaat untuk tanah kelahiran aku, untuk di mana aku dilahirkan kayak gitu. Jadi untuk generasi muda sekarang itu lebih ke kita misalnya membuat karya tapi yang tetap juga diimbangi dengan budaya-budaya yang sekarang. Jadi biasanya dikolaborasikan, bikin kesenian yang inovatif, jadi menarik juga buat merekanya. Jadi nggak, kalau zaman dulu kan keseniannya mungkin membosankan ya kalau dilihat sama orang-orang. Kalau sekarang itu kan banyak juga yang lebih inovatif. Apalagi di kampus seni ada sini kayak ada beberapa kesenian yang betul-betul baru dilahirkan di sini, dan itu lebih menarik daripada lebih menarik untuk dinikmati oleh generasi-generasi muda dan bisa masuk juga ke mereka gitu. Jadi anak-anak di sini yang memang datang ke sini itu yang aku lihat mereka super excited buat belajar kesenian tradisional gitu. Jadi kalaupun mereka misalkan lagi capek, lagi mager, itu pasti langsung dihibur sama teman-teman yang lain atau disemangatin lagi gitu. Karena aku kan emang asli banget dari Bogor, dari Sunda, dan memang dari kecil pun lingkungannya udah dikelilingi oleh lingkungan seni, mulai dari keluarga, terus juga dari teman-teman segala macam. Jadi ngerasa memiliki aja terhadap seni budaya tradisional ini. Jadi sampai sekarang kalau misalkan pun bukan aku, misalkan mau siapa lagi kan yang bakal bisa yang bakal maulah secara berkelanjutan untuk melestarikan. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Bisa dikenal sama semua masyarakat. Jadi nanti Kampus Seni Ada Sini bisa menjadi pusat destinasi wisata pendidikan seni yang ada di Kota Bogor, yang dimana nanti kalau misalkan ada turis-turis maupun dari lokal ataupun dari mancanegara segala macam, kalau mau nonton seni budaya khas dari Kota Bogor, khas dari Jawa Barat, bisa ke sini gitu. Terus juga selain itu pengen banget kita bisa bawa kesenian ini ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu sih. Ya, nasihat Pak Ade untuk anak-anak generasi muda, janganlah merasa gengsi, jangan merasa minder ketika kita belajar kesenian tradisional atau mengenal budayanya, karena itulah yang bisa kita banggakan saat ini. Seni budaya kita yang bisa kita banggakan, sementara orang luar itu mengidamkan kesenian-kesenian dari kita. Nah, masa iya kita yang sebagai garda terdepan untuk menjaga, merawat, mengembangkan kesenian tradisional menutup mata. Jadi Indonesia akan maju, bangsa kita akan maju manakala generasi mudanya mau mengenal, mencintai, belajar kesenian tradisional. Aku juga masih suka megang gadget, cuman mungkin ini aku ada sedikit saran aja. Kita boleh pakai gadget, cuman jangan sampai kita lupa kalau kita lagi menjalani hidup yang nyata gitu. Kalau kita terus-terusan ada di ruang HP, gadget digital gitu, dunia yang kita jalani sesungguhnya itu bakal kerasa malah nggak nyata gitu. Jadi gunakanlah
media digital dengan sebijak-bijaknya gitu. Kalau misalnya bukan kita yang meneruskan karya tradisional, siapa lagi? Skala kan 1 sampai 10 seberapa cinta Kaneta sama budaya Indonesia sekarang? 1000. Berarti sesayang gitu kan? Iya, karena memang dari kecil juga udah di apa ya, udah di lingkungan ini mungkin ya. Terus juga aku ngerasa emang jiwanya di sini. Iya. 1 sampai 10, 10. 10. Kenapa? Karena menarik dan unik untuk dirasa ya. Beriringan dua-duanya. Kesenian tradisional harus makin berkembang, makin terpublikasi dengan adanya medsos ya. Tapi di sisi lain kesenian tradisional tidak mungkin juga bisa berkembang ya di zaman sekarang itu tanpa adanya bantuan dari medsos. Mungkin akan hilang dengan sendirinya, bisa mungkin saja karena tidak dikenal, karena tidak dekat dengan masyarakatnya. Banyak kesenian-kesenian kita yang sudah hilang, hanya tinggal nama saja karena si pemiliknya itu lebih baik tidak disosialisasikan ketimbang keseniannya disosialisasikan yang akan rusak nantinya. Kan ada seperti pemahaman seperti itu ya, termasuk di Bogor juga ada kesenian-kesenian yang dulunya ada tapi karena tidak terpublikasi, tidak didokumentasikan, tidak disimpan di dalam bentuk file ataupun video atau dokumentasi digital, itu ada yang hilang, ada yang sampai hilang. Tapi seni tradisi sampai kapanpun pasti akan tetap lestari sampai kapanpun selama si penikmatnya ada, si pelakunya ada, dan pemerintah terus masyarakatnya menjaga dengan baik. Dan ditunjang dengan perkembangan digitalisasi, ditunjang dengan perkembangan modernisasi teknologi, itu akan lebih terangkat lagi baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas.